Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widokteria dengan NIM 66702207. Ini saya akan mempresentasikan mengenai critical review saya di mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Yabi Ma'asan Mairudin. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Dengan pesatnya perkembangan media digital, terutama dari media sosial, cara berkomunikasi politik itu memang telah bertransformasi atau telah berubah. Dan demikian saya merasa, karena saya juga salah satu dari pemilih muda, jadi saya merasa penasaran dan berangkat dari hal tersebut, saya ingin membahas dan memahami lebih dalam bagaimana komunikasi politik ini dengan berbagai cara, yang salah satunya adalah branding politik, itu dapat membuat pemilih itu merasa tertarik begitu. Yang dimana pemilih yang dengan jumlah yang banyak ini, pemilih muda ini, itu presentasinya 56% dari pemilih secara keseluruhan di Indonesia. Yang dimana pemilih muda ini semakin kesini tuh adanya globalisasi dan semakin terhubung secara digital. Yang dimana branding politik ini memiliki kekuatan besar, atau media sosial ini memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik sehingga dapat menarik pemilih muda. Nah, lalu dengan jumlah pemilih muda yang sangat banyak tersebut, itu dapat mempengaruhi jumlah keputusan politik secara keseluruhan itu tentunya. Sehingga hal tersebut itu memiliki dampak yang jangka panjang tuh bagi demokrasi, yang dimana demokrasi di kita ini sistemnya adalah 5 tahun sekali pemilihannya. Nah, dalam memilih berdasarkan informasi yang diterima melalui pendekatan komunikasi politik yang dianggap relevan gitu bagi pemilih muda, itu maka akan menentukan nasib bangsa itu setidaknya 5 tahun ke depan. Yang dimana memilih itu bukan berdasarkan visi dan misi, tapi saat ini para pemilih itu justru malah tertarik memilih karena memang branding politik dari politikus sendiri itu sesuai dengan mereka atau relevan dengan mereka. Yang dimana branding politik ini menurut saya terlalu kuat dapat mendorong para pemilih muda atau para pemilih untuk terkontaminasi pada hal-hal yang berlebihan. Misalnya tuh dalam branding politik itu ada tercipta kubu-kubuan, kubu atau identitas politik kelompok yang secara eksklusif gitu. Jadi dapat memisahkan adanya polarisasi masyarakat dan terfokus untuk saling menyalahkan tanpa mementingkan tujuan bersama untuk mengikuti isu-isu politik yang memang sebetulnya dianggap berbahaya, dan seharusnya sebagai warga negara itu justru bersatu, bukan malah terpisah karena adanya branding politik yang sebetulnya sudah berlalu ini. Dan masing-masing politisi ini justru memiliki cara berinteraksi dengan masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang secara tradisional atau door to door, jadi mendatangi masyarakat. Ada juga yang melalui memanfaatkan media digital secara sepenuhnya. Ada juga yang memanfaatkan media hybrid. Jadi hybrid itu adalah separuhnya media digital dan separuhnya itu mengandalkan komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Biasanya yang menggunakan hybrid ini adalah daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau internet. Jadi para politisi ini melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan pendekatan tersebut itu disebarluaskan melalui media digital, sehingga semakin banyak orang yang akan melihat itikat baik dari si politisi tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Selain dapat menentukan nasib dari politisi, adanya komunikasi politik berupa branding politik ini memang sangat berpengaruh bagi demokratisasi, yang dimana para pemimpin yang terpilih akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Dan demikian, branding politik ini dianggap cukup relevan untuk dengan mudah menarik perhatian dari para pemilih. Sebelum komunikasi politik, sebetulnya ada komunikasi massa. Jadi komunikasi massa ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media pada hal yang luas dengan tujuan tertentu dan menimbulkan efek tertentu menurut Laswell. Namun, menurut Danimo ini mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, manajemen kampanye ini berkembang menjadi sebuah institusi yang memiliki peran sentral dalam berjalannya demokratisasi, setara dengan partai politik, pemilu, media, dan legislatif. Yang dimana hal tersebut itu dapat menjadikan komunikasi politik modern ini lebih banyak menghasilkan realita buatan gitu, daripada menantikan fakta yang sesungguhnya dengan menggunakan kampanye politik, iklan, dan media massa itu menciptakan citra yang belum tentu mencerminkan realitas politik yang sebenarnya gitu menurut Wolfers. Nah, dalam komunikasi politik media, media ini memiliki peran yang krusial, dapat mempengaruhi dengan cara yang menampilkan berita, menampilkan berita yang detail untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Dan dengan demikian, citra politik ini seolah didukung oleh media-media yang memang sudah dipersiapkan atau disetting untuk memberitahukan informasi dari si politisi itu sendiri untuk mendukung apa sih. Dengan adanya komunikasi politik, branding politik ini memang dengan cara yang mudah untuk merebut hati masyarakat, yang dimana hal tersebut mudah untuk membalikan nasib. Dimana ada dua nasib yang sedang dipertaruhkan, nasib politisi yang jika terpilih itu akan merubah hidupnya, dan hal tersebut juga akan dapat merubah kebijakan-kebijakan yang akan disahkan yang berdampak pada masyarakat. Jadi branding politik ini justru akan berpengaruh kepada proses demokratisasi di Indonesia. Nah, sebelum kita ke komunikasi politik, ada namanya komunikasi massa menurut Laswell. Jadi komunikasi massa menurut Laswell ini adalah penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada halayak luas dengan tujuan tertentu dan menimbulkan efek tertentu. Menurut Danimo mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, industri manajemen kampanye ini berkembang menjadi sebuah institusi yang memiliki peran sentral gitu dalam berjalannya demokratisasi ini. Nah, di komunikasi politik modern ini justru menurut Wolfers dan Baudrillard ini justru malah menghasilkan realita buatan daripada menampilkan fakta yang sesungguhnya gitu, dengan menggunakan kampanye politik, iklan, dan media massa. Jadi media massa ini membantu untuk para politisi itu menciptakan citra yang tidak mencerminkan realitas politik yang sebenarnya gitu. Jadi dalam komunikasi politik, media ini sebetulnya memiliki peran yang krusial untuk mempengaruhi pemilih itu dalam menentukan pilihannya, yang dimana pilihan dari para pemilih ini akan berpengaruh pada proses demokratisasi setidaknya sampai 5 tahun ke depan. Nah, dalam komunikasi politik ini sebetulnya bukan hanya berfokus pada teori komunikasi secara general saja, tapi sebelum ke komunikasi politik ada teori bernama teori agenda setting. Itu menurut Nichols dan Shaw. Teori itu dikemukakan pada tahun 1972 yang mengatakan bahwa dalam memilih dan menampilkan berita, seluruh orang yang ada di balik media itu memiliki peran penting dalam membentuk realitas politik, dan dalam mencerminkan apa yang dikatakan para kandidat sama kampanye. Media massa ini dapat menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik, sehingga media ini sebagai pengatur agenda publik. Yang tadi saya bilang bahwa bisa saja politisi ini mendatangi masyarakat, namun hanya ingin membuat konten saja, atau konten berdekatan dengan masyarakat itu bisa disebarluaskan oleh para pihak media yang telah di-setting tersebut. James Pankart itu beranggapan bahwa komunikasi ini adalah proses individu atau kelompok yang saling bertukar untuk membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku. Nah, seperti itu. Tapi menurut Severin, media ini tidak memiliki pengaruh besar. Jadi berbeda dengan teori agenda settings dan James Pankart. Jadi penelitian itu mengatakan bahwa media itu tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengatur agenda publik, karena dalam mempengaruhi opini masyarakat itu harus ada interaksi dua arah mengenai pengalaman sosial, pribadi, lingkungan, dan kepercayaan politik. Nah, tapi dalam komunikasi politik ini, komunikasi khususnya menggunakan pengguna media digital sebagai alat komunikasi massa. Jadi media digital juga dapat membuat konstruksi sosial baru dengan penyebaran berita, sehingga dengan pembuatan citra yang di mana seolah citra tersebut itu menjadi kehidupan yang realita dari si politisi ini sendiri. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Yang kita lihat di depan media itu belum tentu terjadi di kehidupan nyata. Setelah munculnya teori komunikasi dan teori agenda setting, ada teori konstruksi sosial menurut Peter Auberger sebagai tokoh yang sangat terfokus pada sosiologi. Nah, Peter Auberger dan Thomas Hoffman ini dalam bukunya yang berjudul Social Construction of Reality itu menyatakan bahwa perilaku nyata sosial bukan sesuatu yang objektif dan tetap, melainkan hasil dari interaksi sosial yang terus-menerus dilakukan oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Jadi, cap atau citra dari seseorang ini itu bukanlah sesuatu yang tetap yang bisa ditetapkan, tapi citra itu terbentuk karena adanya interaksi sosial yang terus-menerus dilakukan. Namun menurut Foucault ini tidak melihat realitas sebagai sesuatu yang diskonstruksi oleh individu atau kelompok, justru sebagai hasil dari praktik wacana yang memang sudah ditentukan oleh aturan dan kondisi tertentu. Jadi Foucault ini menekankan bahwa realitas sosial itu bukan hanya hasil dari interaksi manusia saja, tapi juga hasil dari sistem kekuasaan dan wacana yang membentuk cara masyarakat itu berpikir. Jadi memang sudah ada settingan-settingan tertentu gitu, yang dimana itu diambil dari sistem kekuasaan. Jadi
Komunikasi politik berupa pembuatan citra politik ini melalui media dapat membangun konstruksi sosial, dan dalam komunikasi politik terdapat beragam hal, jadi bukan hanya berupa penyampaian pesan yang berupa penyampaian pesan saja, tapi harus ada para politisi ini harus berusaha untuk mempengaruhi perilaku politik dari masyarakat itu sendiri. Sumbernya dari penelitian Alfiani, Miriam Budiarjo, dan Susanto itu mengatakan bahwa politik adalah proses penyampaian pesan atau informasi politik dari satu pihak ke pihak lain dalam rangka mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku politik individu maupun kelompok masyarakat, dengan mempertunjukkan komunikasi kandidat dan timnya itu menggunakan teknik komunikasi massa untuk mendapatkan dukungan pemilih dengan cara menyampaikan pesan yang menarik, pesan yang mudah diterima guna menarik perhatian dari masyarakat. Karena dalam komunikasi politik, kunci keberhasilan dalam mengumpulkan suara adalah bagaimana komunikasi tersebut itu berjalan dengan baik dan dapat mempengaruhi masyarakat. Dalam komunikasi politik, masing-masing negara itu memiliki cara komunikasi politiknya tersendiri. Ada yang memang dipergunakan untuk kampanye, atau bahkan negara ini ada yang menggunakan komunikasi politik itu secara satu atau dua arah. Jadi kalau satu arah, negara tersebut itu menyebarkan informasi ke masyarakat. Namun kalau dua arah, negara tersebut itu menerima masukan dari masyarakat. Nah, tidak hanya kampanye saja, tapi komunikasi politik ini bisa berupa gerakan massa gitu. Yang dimana contohnya itu ada di Inggris. Jadi pada pemilu 2015 dan 2017, media sosial ini memiliki peran yang cukup signifikan. Yang dimana media sosial yang dimaksud adalah Twitter. Jadi menurut penelitiannya Bright, Twitter ini dipergunakan untuk para politisi itu berdiskusi dengan masyarakat Inggris, yang dimana pada waktu itu memang efeknya itu belum begitu besar karena masih banyak masyarakat yang lebih percaya oleh politik tradisional. Tetapi para politisi itu lebih memilih media digital karena beban pengeluaran kampanyenya itu lebih sedikit dari kampanye tradisional. Nah, isu-isu yang berkembang itu mengenai imigrasi, ideologi, dan ekonomi pasar bebas gitu di Inggris itu sendiri. Jadi salah satu partai politiknya bernama UK Reform Party yang sebelumnya itu bernama Brexit. Jadi Brexit Party ini memiliki ideologi populisme. Jadi komunikasi politik ini melalui media sosial juga dapat menyebarkan ideologi politik yang sama gitu. Jadi Brexit Party atau UK Reform Party ini memiliki ideologi populisme, yaitu membatasi dan anti pada para imigran. Nah, sehingga partai tersebut itu menyebarluaskan ideologinya atau visi misi dari partai tersebut itu melalui media sosial, salah satunya itu melalui Twitter atau melalui platform lain seperti The Sun dan Daily Mail. Setelah Inggris, saya akan membahas di komunikasi politik di Amerika. Dan yang saya tahu, komunikasi politik di Amerika ini beragam. Saya mengambil dua tokoh yang dimana menggunakan media massa sebagai alat komunikasi politiknya. Jadi Barack Obama itu menggunakan media massa sebagai alat kampanye dengan cara mengumpulkan penggalangan dana, dan cara komunikasi politik dari Barack Obama ini terkesan lebih santai dengan bahasa informal dan lebih mementingkan perdamaian. Tapi berbeda dengan Donald Trump. Nah, Donald Trump ini dia lebih berani untuk menyerang para pihak media. Jadi dia menganggap bahwa media ini adalah fake news atau orang-orang yang hobi menyebarkan berita hoax tentang dirinya sendiri. Jadi memang beritanya itu dibuat-buat. Nah, Donald Trump ini lebih cara berkomunikasi politiknya itu dia melakukan pidato di depan banyak orang, dan dia memiliki tim untuk merekam pidato tersebut sehingga pidatonya dapat disebarluaskan di seluruh dunia. Jadi sistemnya mungkin seperti hybrid. Jadi dia berpidato di depan banyak orang dan pidato tersebut akan disebarluaskan oleh timnya melalui media massa. Jadi mana komunikasi politik dari Donald Trump ini itu sangat berbeda dengan Barack Obama. Jadi Trump ini justru lebih berani untuk mengkritik lawan politiknya itu di depan umum, termasuk mengkritik media. Dan Trump ini sangat-sangat anti imigran. Jadi branding politik dari Trump ini memang sangat berani dan anti imigran. Nah, yang dimana ada jargonnya yaitu Great American, yang dimana dia ingin membalikan Amerika di masa keemasannya, termasuk tadi melalui perbaruan dari sistem pemerintahannya, orang-orang yang ada di dalamnya maksud saya, dan membedah mengenai para imigran ini. Nah, tapi berbeda di Swedia. Di Swedia, negara yang terkenal dengan isu gender ini sangat masif gitu ya. Isu gender di Swedia ini sangat masif, yang dimana justru tapi hal tersebut itu terjadi karena norma gender di Swedia itu masih tradisional, jadi menghambat representasi dari pihak perempuan. Nah, Instagram ini di Swedia itu dimanfaatkan sebagai platform yang digunakan para politisi perempuan di Swedia itu untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Yang dimana kehadiran Instagram ini sebagai alat komunikasi politik itu justru tapi tidak berjalan baik juga. Jadi, karena media sosial atau Instagram ini justru malah membuat surat kabar itu menjadi terancam. Nah, para politisi Swedia juga memanfaatkan branding personal atau branding politiknya ini lebih penting gitu daripada berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi branding politik ini disebarluaskan melalui media sosial dan mengadopsi strategi politisi yang pola selebriti, yang dimana menggunakan Instagram ini untuk menunjukkan kehidupan pribadi mereka dan memanfaatkan branding politik itu dianggap lebih penting daripada diskusi kebijakan politik di Swedia. Sehingga Instagram ini digunakan hanya seperti papan iklan, yang dimana hanya bisa dilihat tanpa masyarakat Swedia itu bisa berkomunikasi dengan para politisi ini. Jadi mereka ini hanya menampilkan apa yang mereka anggap penting bagi kehidupan sendiri tanpa membuka ruang-ruang diskusi untuk masyarakat Swedia. Yang dimana branding yang mereka tunjukkan ini dengan cara para politisi ini menampilkan gambar yang formal dengan pose yang profesional gitu dan kaku, sehingga hal tersebut menampilkan bahwa para politisi ini adalah orang yang sangat baik untuk dipilih di pemerintahan. Ternyata para politisi di Swedia itu tidak hanya memanfaatkan Instagram, tapi memanfaatkan YouTube. Khususnya itu ada penelitian saya baca itu ada kanal YouTube bernama X sebagai alat komunikasi kampanye di tahun 2022. Jadi X ini memposting ada 318 video dalam jangka waktu 1 bulan sebelum pemilu. Nah, konten yang disajikan ini memberitakan seolah-olah ya bahwa berita tersebut itu netral dan profesional, tapi beberapa orang Swedia melihat bahwa X ini terlalu mendukung kebijakan Partai Sweden Demokratis. Jadi ditandai dengan 60% video ini menggunakan isu framing atau menyajikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Sweden Demokratis ini adalah solusi terbaik untuk permasalahan dari negara. Nah, jika di Swedia tadi para politisi ini diibaratkan sebagai selebriti yang dimana sangat lihai dalam menggunakan branding politiknya. Tapi jika di negara Ukraina ada fenomena yang unik menurut saya, karena kepala negaranya itu berasal dari dunia selebriti yang sesungguhnya, jadi dari komedian. Nah, di negara lain seperti Swedia itu selebriti digunakan sebagai iklan kampanye termasuk di Indonesia sendiri. Tapi di Ukraina justru selebriti ini yang memimpin sebuah negara. Ini presiden bernama Volodymyr Zelensky. Jadi Zelensky ini seorang komedian yang mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2019. Jadi kalau komunikasi politik dari Zelensky ini menggunakan digitalisasi secara keseluruhan dan memanfaatkan status selebritinya untuk meninggalkan gaya politik yang tradisional. Jadi Zelensky ini Zelensky ini menolak debat secara terbuka, dan Zelensky ini lebih memanfaatkan YouTube dan Facebook sebagai media utama dalam menjangkau para pemilih di Ukraina. Nah, banyak masyarakat yang meragukan Zelensky karena dari sisi komedian tersebut. Tetapi Zelensky ini memberikan banyak sekali perubahan, yang dimana Zelensky itu secara berkala meyakinkan masyarakat Ukraina dengan cara menggunakan visi dan misinya, misalnya seperti dukungannya terhadap keanggotaan Uni Eropa dan NATO, lalu membahas korupsi, dan yang lebih kontroversial ini yang mereka perhatikan itu adalah dengan legalisasi ganja, prostitusi, dan judi. Nah, hal tersebut bisa disebarluaskan melalui YouTube dan Facebook. Nah, sehingga itu menurut saya, kepercayaan adalah pilar utama dalam menentukan politik, yang dimana bila politik mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka akan dengan mudah memobilisasi massa dengan jumlah yang banyak. Dan Zelensky ini menggunakan media digital untuk memobilisasi massa. Dan di Jerman itu memanfaatkan komunikasi politik digital itu melalui Telegram. Jadi Jerman itu sistem demokrasinya itu pemerintahan itu federal. Jadi federal ini sangat mengakui pentingnya partai politik, yang dimana tahun 2013 itu mereka sudah memanfaatkan media digital sebagai alat komunikasi politik untuk kampanye pemilihan umum. Nah, yang dimana partai politik besar seperti British Democratic Union Deutschland punya situs web resmi, dan Social Democratic Party Deutschland itu juga menggunakan media digital untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan dan program-program di partai mereka. Mereka juga di Jerman ini menjawab pertanyaan dari masyarakat itu melalui Telegram dan media sosial lainnya. Tapi yang paling banyak digunakan di Jerman ini adalah Telegram. Jadi para politik di Jerman itu dia lebih memilih berdiskusi menggunakan Telegram, dan bukan hanya menjawab pertanyaan dari masyarakat saja, tetapi mengajak pendukung, jadi mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam kampanye itu sendiri di Jerman. Di Al Jazeera Arab ini setelah saya baca lebih dimanfaatkan sebagai gerakan massa, yang dimana Al Jazeera Arab itu terkenal dengan sistem monarkinya. Nah, Arab Saudi ini memiliki pemerintahan monarki absolut, yang dimana komunikasi politiknya itu memang sudah modernisasi, tapi
beberapa penelitian yang saya baca modernisasi di sana itu hanya berupa kiasan. Yang di mana ada fenomena Arab Spring. Jadi Arab Spring itu menjadi faktor perubahan dari di Jazirah Arab dan benua Amerika. Jadi lebih bereformasi dan lebih menerima demokratisasi walaupun hanya bersifat simbolis. Jadi tetap masih terikat kuat dengan kerajaan. Nah, contohnya itu adalah mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Nah, di mana tidak hanya perempuan yang untuk mengemudi saja, tapi mengizinkan perempuan itu berpartisipasi dalam politik yang memang sudah ditetapkan oleh kerajaan. Akan tetapi budaya di sana itu masih budaya patriarki yang di mana perempuan itu dilarang sering keluar rumah jika tidak bersama suaminya. Nah, demokratisasi ini sebetulnya memang sudah berjalan sudah lama, tapi untuk masalah politis ini sendiri itu terjadi tahun 2015 akibat Arab Spring tadi. Nah, perempuan ini boleh mencalonkan diri dalam pemilu lokal dan diangkat menjadi dewan syura namanya. Akan tetapi perannya itu bersifat konsultatif saja gitu. Jadi bukan legislatif karena ya budaya patriarki yang kuat. Jadi keputusan-keputusan itu tetap diputuskan oleh pihak laki-laki dan kerajaan. Nah, di Arab ini juga demokratisasi itu seperti demokratisasi gitu yang dimana aktivis-aktivis perempuan itu banyak yang ditangkap contohnya seperti Lou Jain at-Hol yang dimana ditangkap karena menuntut kebebasan mengemudi dan hak perempuan. Jadi sebelum adanya jadi mungkin si Lou Jain ini dia itu salah satu orang yang terlibat Arab Spring tadi sehingga Arab ini mereformasi menjadi negara yang sedikit menerima demokratisasi gitu. Tapi tetap saja dalam melakukan reformasi pada proses ini tetap di Arab itu krisis kebebasan berpendapat. Jadi memang bukan hanya aktivis-aktivis saja, tetapi media online itu dilarang untuk mengkritik dari kerajaan. Media online dan media-media konvensional seperti TV dan koran-koran di sana itu jarang untuk mengkritisi kebijakan dari kerajaan. Nah, di sana juga media itu digunakan sebagai justru malah sebagai pengendali opini publik gitu yang dimana jadi media ini pro terhadap pemerintah karena tadi tidak boleh mengkritisi itu kan. Nah, di sana juga tidak ada partai politik yang diizinkan beroperasi secara independen sehingga sebetulnya modernisasi dan demokrasi ini hanya terjadi dalam aspek ekonomi aja dan gaya hidup di Arab Saudi, bukan dalam kebebasan dan komunikasi politik yang sesungguhnya. Masih termasuk dalam Jazirah Arab. Jadi ada satu negara ini Kuwait itu sistem pemerintahnya monarki yang terikat di mana kebebasan berbicara di ruang publik di sana itu sangat terbatas dan tidak memiliki partai politik yang resmi gitu sebagai komunitas politik. Jadi di sana tuh komunitas politiknya itu hanya ada forum namanya itu forum Diwayana. Jadi forum Diwayana ini berperan sebagai komunitas politik yang dimana fungsi dari forum itu ada diskusi-diskusi mengenai politik dan memberikan ruang bagi warganya untuk berdiskusi politik. Ya, tapi bersifat private gitu. Nah, dalam komunikasi politik Kuwait ini yang sistem monarki itu monarki otoriter. Jadi hanya memiliki forum-forum diskusi untuk para masyarakatnya, tapi forum diskusi itu juga sangat privat dan bisa saya bilang. Nah, meskipun sistem ini monarki, nah tapi Kuwait ini tetap memiliki sedikit elemen demokrasi ini punya parlemen atau majelis al-umma yang anggota itu dipilih melalui pemilihan umum, tapi anggota tersebut juga harus memiliki kewajiban memiliki loyalitas kepada kerajaan. Nah, di Oman ini bukan ada konflik tapi rendah akan representasi perempuan di dalam politik di sana. Jadi kesetaraan gender di sana itu masih belum baik. Adanya ketimpangan gender itu karena memang sistem komunikasi politiknya itu difaktori budaya patriarki dan tribalisme sehingga interpretasi agama jadi masih mementingkan ilmu agama gitu bahwa ya perempuan itu harusnya memang di dapur gitu. Jadi politiknya justru hanya satu arah. Jadi negara Oman ini menggunakan media untuk mendukung kebijakan pemerintah dan sangat minim untuk mengkritik pemerintah gitu di sana. Jadi dunia politik di Oman itu sangat ketat dan kental budaya dengan agama Islami. Pemerintah ini menggunakan media untuk mengontrol aliran informasi yang beredar di masyarakat. Jadi masyarakat Yaman di Yaman ini itu ada negara konflik. Jadi sistem pemerintahan itu justru terbagi jadi dua. Nah, Yaman ini adalah negara yang termiskin di Jazirah Arab. Jadi Yaman itu ada perang saudara. Nah, antara Republik Yaman yang memang diakui secara internasional, tapi ada kelompok Houthi atau Ansar Allah. Jadi Ansar Allah ini diberikan dukungan oleh Iran. Nah, Republik Yaman itu diberikan dukungan oleh seluruh negara gitu. Yang dimana komunikasi politik yang digunakan di sana itu, jadi Yaman ini menggunakan media untuk mendapatkan dukungan secara internasional mengenai kekejaman dari Houthi itu. Nah, tapi Houthi itu juga memanfaatkan media. Media itu media apa? Karena media tradisional sana itu sudah dikuasai oleh Republik Yaman. Nah, Houthi ini menggunakan media sosial untuk melakukan propaganda. Jadi propaganda itu adalah menyebarkan narasi mengenai perlawanan mereka terhadap jadi menurut mereka, keputusan yang mereka lakukan sekarang ini adalah sudah benar untuk mengkritisi atau mengambil alih kekuasaan dari Republik Yaman. Sebetulnya banyak dari Jazirah Arab yang saya bahas dari Afrika, tapi kalau video kita langsung ke negara Asia ini ada di India. Jadi benua Asia maksudnya. Nah, di benua Asia ini ada India yang dimana India itu punya partai dominan itu Bharatiya Janata Party yang dimana ya partai itu memanfaatkan media sosial sebagai komunitas politik dan memanfaatkan para artis terkenal seperti Salman Khan dan Priyanka Chopra untuk menyebarkan politisasi dari partai tersebut. Nah, ada juga perdana menterinya yaitu Narendra Modi yang dimana dia itu sangat benci dia tuh menggunakan politik anti-Islam. Jadi dia tuh inginnya India itu bersih dari agama Islam. Nah, sehingga hal tersebut jadi menarik perhatian dari para masyarakat yang beragama Hindu. Nah, di Filipina itu justru komunitas politik itu sangat terbatas yang dimana media ini itu mirip seperti Donald Trump tadi. Nah, presiden itu dia Rodrigo itu sangat membenci pihak media yang dimana dia bahkan dia bahkan meminta negara untuk menutup media televisi tersebut karena dia tidak ingin media itu memiliki kebebasan untuk mengkritik si pemerintah. Nah, kita beralih ke negara maju di Korea Selatan. Korea Selatan ini adalah negara maju. Tapi Filipina tadi media itu ibaratnya sebagai musuh dari presiden. Tapi kalau media di Korea itu justru dia ini menyebarluaskan konten-konten politik yang memang seolah-olah itu mendukung keputusan dari presiden di sana. Nah, tapi beda dengan di Malaysia. Jadi kalau di Malaysia itu jadi pada pemilihan ke-14 atau PRU 14 Malaysia ini sangat-sangat menggunakan media sosial gitu sebagai alat komunikasinya. Yang dimana akhirnya dengan upaya tersebut di Malaysia ini ada partai politik. Di Filipina tadi media itu ibaratnya sebagai musuh dari presiden. Tapi kalau media di Korea itu justru dia ini menyebarluaskan konten-konten politik yang memang seolah-olah itu mendukung keputusan dari presiden di sana. Nah, tapi beda dengan di Malaysia. Jadi kalau di Malaysia itu jadi pada pemilihan ke-14 atau PRU 14 Malaysia ini sangat-sangat menggunakan media sosial gitu sebagai alat komunikasinya. Yang dimana akhirnya dengan upaya tersebut di Malaysia ini ada partai politik. Nah, partai politiknya Partai Harapan ini menggunakan media sosial itu betul-betul secara sepenuhnya karena media-media tradisional di sana itu sudah dikuasai oleh partai politik yang berkuasa selama mungkin 30 tahun lebih, yaitu ada Barisan Nasional. Nah, sehingga Partai Harapan ini menyebarkan isu-isu mengenai politik yang dapat menjatuhkan lawan politiknya, yaitu si Partai Barisan Nasional. Nah, dengan hal demikian itu sangat efektif yang pada akhirnya Partai Harapan ini dia tuh mampu mengalahkan dari si Barisan Nasional itu sendiri. Jadi masyarakat Malaysia ini justru memang melihat komunikasi politik itu melalui digital yang dimana dilakukan oleh Partai Harapan. Beralih ke negara Indonesia. Negara Indonesia ini secara nasional kita melihat di pemilihan presiden tahun 2024 kemarin yang dimana memang banyak sekali isu politik yang beredar di media sosial. Nah, branding politik juga memang sangat digaungkan pada saat pemilihan presiden kemarin dan disebarluaskan itu melalui media digital. Sebetulnya di 2024 ada juga pada tahun 2019 yang dimana para calon presiden ini menggunakan media digital itu sebagai alat komunikasi politik mereka. Nah, jadi komunitas politiknya itu ada hampir ke berbagai daerah itu sebetulnya sistem hybrid seperti yang ada di Serang sekarang ini sebetulnya memang sudah menggunakan media digital, tapi memang belum sepenuhnya relevan di Serang. Jadi di Serang itu lebih relevan untuk komunitas politik secara nasional, di mana para politisi ini mendatangkan masyarakat itu secara langsung. Itu terjadi juga di Kalimantan Utara dan di Lampung. Di mana Kalimantan Utara dan Lampung ini justru lebih relevan dengan sistem yang tradisional. Jadi mereka tuh para politisi itu mendatangi masyarakat dengan cara ya hanya melalui mendatangi masyarakat dan menempelkan spanduk serta membuat baliho-baliho yang besar. Tapi berbeda dengan di Jawa Timur, lalu di Jakarta khususnya, dan juga di Kalimantan Selatan, di mana Jakarta itu sendiri kan adalah pusat dari perpolitikan di Indonesia. Jadi di Jakarta ini sangat
masih menggunakan media sosial contohnya seperti Ridwan Kamil kemarin di 2024. Jadi Ridwan Kamil ini bersama pasangannya itu membuat AI mirip dengan presiden terpilih Prabowo Subianto yang menggunakan Gemoy sebagai AI. Nah, ini juga Ridwan Kamil juga memanfaatkan AI yang dimana tuh dibuat kartun dan dituliskan Rido. Nah, jadi Ridwan Kamil ini sistemnya hybrid kalau di Jakarta, yang dimana tetap mendatangi masyarakat akan tetapi mirip di Amerika, mendatangi masyarakat akan tetapi tetap disebarluaskan melalui media sosial. Nah, sama seperti di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan juga serupa dengan demikian. Kalau di Kalimantan Utara itu lebih terfokus pada membangun relasi dengan tokoh-tokoh agama di sana, tokoh masyarakat di sana dan seperti itu. Tapi kalau di Kalimantan Selatan ini tetap membangun relasi dengan masyarakat, bahkan melalui guru ngaji dan sebagainya. Nah, tapi tetap disebarluaskan juga melalui media sosial. Lalu ada juga di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur ini juga sama sistemnya itu hybrid yang dimana Emil Dardak ini beliau itu tetap mendatangi masyarakat. Dia bersama istrinya itu mendatangi masyarakat, tetapi tetap disebarluaskan melalui konten-konten yang dibagikan oleh para tim pemenangan dari masing-masing kandidat tersebut. Sehingga komunikasi politik itu memang beragam bentuknya. Bisa berupa yang hybrid, ada yang memang secara keseluruhan sudah digitalisasi, bahkan memang ada yang menggunakan tradisional tergantung dengan daerahnya masing-masing. Nah, jadi komunikasi politik ini memang perlu dilihat dan ditinjau dari relevansinya di masing-masing daerah. Yang dimana komunikasi politik itu memang sangat berpengaruh untuk menarik perhatian dari masyarakat gitu, terutama kalau media digital ya, itu lebih fokus kepada pemilih muda. Tapi kalau memang negara atau memang daerah tersebut atau dalam satu negara itu koneksi internetnya belum menyeluruh gitu, belum baik, itu lebih relevan dengan yang sistem itu hybrid. Jadi datang ke daerah dan disebarluaskan melalui konten media digital. Nah, tetapi ada beberapa daerah yang memang lebih memfokuskan kepada tradisional, lebih relevan tradisional. Kenapa? Karena daerah-daerah tersebut itu warga atau masyarakat itu lebih mementingkan mengenai kedekatan dia dengan tokoh, seberapa religiusnya dia mengenai agama, dan visi dan misinya dia itu untuk membangun daerah tersebut. Sehingga komunikasi politik ini memang sangat relevan untuk dapat menarik perhatian dari para pemilih. Akan tetapi dilihat dari urgensinya, apakah pemilih ini cocok dengan metode yang digunakan oleh si politisi tersebut. Karena dalam menjangkau para pemilih ini memang diperlukan difikirkan matang-matang, yang dimana contohnya itu seperti menarik perhatian pemilih muda. Nah, pemilih muda ini kan yang tadi saya bilang di awal jumlahnya itu 56% dari keseluruhan. Nah, jadi relevan atau tidaknya media digital ini untuk para pemilih muda sangat relevan, karena para pemilih muda ini mencari isu-isu politik atau mencari isu politik itu melalui media digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga critical review yang saya bacakan atau yang saya ucapkan bisa menambah ilmu untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.